Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan judul yang menyatakan kebenaran. Sebelum kita lanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Mari kita ikuti penjelasannya. Sekiranya perak atau emas cukup untuk membeli keselamatan manusia, betapa mudahnya hal itu dilaksanakan baginya yang mengatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Hagai 2 ayat yang ke-9. Tetapi hanyalah oleh darah yang indah dari anak Allah, orang berdosa dapat ditebus. Rencana keselamatan dilakukan dalam pengorbanan. Rasul Paulus menulis, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kristus memberi dirinya sendiri bagi kita, supaya dapat menebus kita dari segala kejahatan. Sebagaimana berkat puncak dari keselamatan, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat yang ke-23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Petrus meneruskan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Firman Allah kebenaran adalah saluran dengan mana Tuhan menyatakan roh dan kasih-Nya. Penurutan kepada sabda itu menghasilkan buah dari mutu yang dituntut, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih ini dilahirkan dari sorga dan memimpin kepada motif yang tinggi dan perbuatan yang tidak mementingkan diri. Bila kebenaran menjadi prinsip yang tinggal dalam kehidupan, jiwa itu dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kelahiran yang baru ini adalah akibat menerima Kristus sebagai sabda Allah. Bila oleh Roh Kudus, kebenaran-kebenaran ilahi mendapat kesan dalam hati, pengertian yang baru, dibangunkan, dan tenaga-tenaga yang sampai sekarang terbengkalai dibangkitkan untuk bekerja sama dengan Allah. Demikianlah yang terjadi dengan Petrus dan murid-murid sahabatnya. Kristus adalah yang menyatakan kebenaran kepada dunia. Oleh Dia benih yang tidak akan binasa, sabda Allah ditabur dalam hati manusia. Tetapi banyak dari pelajaran-pelajaran yang paling berharga dari guru yang besar diucapkan kepada mereka pada waktu itu tidak dapat memahaminya. Bila sesudah kenaikannya, Roh Kudus
mengingatkan pelajaran-pelajaran kepada murid-muridnya. Pikiran yang tertidur bangkit. Disalin dari buku The Acts of Apostle, halaman 519 hingga 520. Renungkan lebih dalam. Apakah perubahan terbaru dalam sikap atau perilaku saya yang muncul sebagai hasil dari kebenaran yang diungkapkan oleh Roh Kudus? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.